Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film naga yang rilis di Netflix pada 2023. Film ini mengisahkan tentang Sarah, seorang gadis Arab Saudi yang orang tuanya menganut pola asuh overprotective, bahkan cenderung konservatif atau mempertahankan kebiasaan lamanya dan cenderung menutup mata terhadap perubahan. Karena itu Sarah jadi nekat membohongi kedua orang tuanya demi bisa pergi bersama pacarnya dengan alasan pergi bersama teman ceweknya untuk menghadiri sebuah pesta rahasia yang diadakan oleh seorang penyair di tengah gurun. Seolah tak diridhoi oleh orang tua, dalam perjalanan Sarah mendapat masalah yang bertubi-tubi dan nyaris bahkan mengancam nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Sarah ini sebenarnya gadis yang baik dan penurut pada orang tuanya. Namun jeleknya dia memiliki sifat yang arogan, cepat marah, baperan, egois, pokoknya agak nyebelin lah. Dan dia juga pendendam seperti unta. Apalagi di usianya yang lagi di masa-masa remaja. Dia lagi penasaran banget dengan segala macam perubahan pergaulan anak muda masa kini. Nah, sayangnya rasa penasarannya itu ke hal-hal buruk. Ceritanya Sarah ini baru pertama kali kenal cowok. Saking penasarannya, dia nekat membohongi kedua orang tuanya demi bisa bertemu dan jalan bersama pacarnya bernama Saad. Nah, siang itu dia sudah janjian nih dengan teman perempuannya bernama Hadel yang sebelumnya pernah Sarah bantu, berbohong juga pada orang tuanya. Zaman Hadel masih pacaran, ngakunya jalan sama Sarah padahal Hadel pacaran. Kali ini ceritanya Sarah mau temani Hadel belanja untuk persiapan pernikahannya. Dan ketika dia lagi nunggu ayahnya yang janji mau mengantar Sarah untuk bertemu dengan Hadel, tiba-tiba sungguh terkejutnya dia, Sarah mendengar ibunya datang. Segera dia membuang rokoknya lalu menyebarkan asap buhur ke seluruh sudut kamarnya untuk menyamarkan bau rokok. Kemudian segera dia makan permen karet. Sebelum pergi, ibunya tuh nitip pada Sarah agar nanti sekalian belikan kue untuk adiknya yang baru operasi mata. Di perjalanan, Sarah ini merajuk pada ayahnya, minta agar nanti pulangnya dijemput jam 11 malam. Si ayah yang awalnya memberikan izin sampai jam 9 malam pun menyetujui dan akan menjemputnya jam 10 malam. Dan gak boleh lebih, Sarah pun setuju. Setelah bertemu dengan Hadel, karena toko kuenya masih tutup, Sarah minta tolong pada Hadel untuk membelikannya kue dan nanti jam 9 malam akan dia ambil. Hadel jelas menolak karena dia bukan pelayannya, membuat Sarah kesal kemudian pergi. Akhirnya Sarah dijemput oleh Saad. Di mobilnya Saad sebelum pergi, Sarah minta narkoboy yang dijanjikan oleh Saad dia ingin mencobanya. Ternyata Saad sudah mencampurkannya dengan minuman. Di kesempatan itu Saad memberitahu Sarah bahwa dia dapat undangan ke pesta di tengah gurun. Sarah setuju untuk pergi ke pesta tersebut dengan syarat Saad harus mengantarkannya kembali ke tempat itu paling lambat jam 10 malam. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti dan menikmati minumannya. Walau awalnya ragu, akhirnya Sarah menenggaknya. Saat langit mulai gelap, mereka mengisi waktunya dengan membeli es krim. Saat sedang menikmati es krimnya, mereka menyaksikan segerombolan orang tengah menyerang kang es krimnya. Dan mereka hanya diam. Tak lama Saat dapat kabar dari rekannya. Segera mereka pun pergi mengikuti arahan Google Map dari rekannya. Di perjalanan Sarah meragukan, dia khawatir waktunya nggak akan cukup, apalagi sekarang kondisinya udah sore, dan meminta Saad untuk kembali pulang. Namun Saad tetap melanjutkan perjalanan dan mereka pun sempat berdebat dan tiba-tiba شغلي غالي روحي.
Menyaksikan untanya tertabrak, si pengembala memaki Saad. Namun ketika Saad mengungkapkan bahwa dia sedang tersesat dan sedang menuju ke perkemahan Abu Fahad, seorang penyair terkenal yang piawai dalam memuji, mengetahui saat ini tamunya Abu Fahad, si pengembala yang awalnya emosi tiba-tiba melemah. Dia bilang untanya adalah milik Abu Fahad. Akhirnya untuk meringankan penderitaan si unta, mereka pun memutuskan untuk menyembelihnya. Karena unta pendendam, maka si pengembala meminta Sarah untuk menutupi pandangan si induk unta agar tak melihat anaknya dieksekusi. Namun dari kejauhan ternyata si ibu unta menyaksikan dan terus berteriak. Setelah pengeksekusian selesai, mereka pun diantar ke tempat perkemahan. حياكم الله حياكم الله. الله يعافيك. خافين بس نشوف المكان ونرجع. Di tempat acara, Saad izin pergi untuk mencari kudapan dan minuman. Dalam keramaian pesta, Sarah tampak gak tenang. Apalagi saat ngecek ponselnya, ada banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Ditambah lagi, ponselnya mulai melemah. Menyadari Saad tak kunjung kembali dan tak menjawab panggilan teleponnya, segera dia cari casan di area tenda. Akhirnya dia masuk ke area tenda, di sana dia menemukan kabel dan segera mengisi daya. Saat sedang mengecas, ternyata di sana dia menyaksikan dan mendengar percakapan Abu Fahad yang ternyata selama ini dia adalah pendusta. Sarah pun berinisiatif merekam perbincangan mereka. Mengetahui ada Sarah di sana, Abu Fahad pun menegurnya bersamaan dengan datangnya asisten Abu Fahad yang berbisik memberikan info entah apa yang dia bisikan. Mereka pun segera pergi dan mengurung Sarah di sana. Ternyata di sana terjadi penggerebekan yang membuat Sarah panik seketika. اي والله اني مجنونه رايحه مع واحد الخامه في نص البر. وصلك قضينا. ايه قضينا خلاص من جد. معي اغراض. Saat penangkapan Saad, Sarah bersembunyi di tempat ban serep yang posisinya di bawah bagasi mobil. Kemudian dia dikejar ibu unta yang siap membalaskan dendamnya. Dia bersembunyi di bawah mobil lalu berusaha minta bantuan dengan menghubungi Hadel. Namun Hadel tak bisa membantunya karena kondisinya juga sudah larut malam. Hadel menyarankan agar Sarah pulang menggunakan Uber atau ojek online. Di sana tiba-tiba dia teringat narkoboy milik Saad. Untuk terbebas dari serangan ibu unta yang ngamuk, dia memberikan si ibu unta rumput dengan narkoboy yang membuat si ibu unta perlahan tak sadarkan diri. Segera dia berlari sekuat tenaga. Sarah sempat kebingungan kemana arah pulang karena pandangannya hanya padang pasir. Sambil terus memanjatkan doa, Sarah terus berjalan hingga akhirnya dia menemukan sebuah pondok. Di sana bapak pemilik pondok memberikan minum dan kebetulan dia pemilik usaha penyewaan ATV. Bersamaan dengan datangnya segerombolan anak muda yang mengembalikan ATV-nya, namun mereka tak sanggup membayar dan siap menyerang si bapak. Namun tiba-tiba قاعد تغير في ملامح وشك بس. انتوا دافعين ولو ما دفعتوا dia terus melaju menelusuri jalan. Saat di pertengahan jalan, tiba-tiba ATV-nya kehabisan bahan bakar. Sarah tak menyerah. Dia kembali melanjutkan perjalanannya dengan berlari, terus dan terus berusaha. Walau malam semakin larut, Sarah hanya bisa menangis terseduh, pasrah, dan berdoa. Kalian ingat mobil es krim tadi? Ya, tiba-tiba si Kang es krim menghampirinya. Alhamdulillah, akhirnya Sarah bisa kembali ke kota diantar oleh si Kang es krim. Karena kondisi Sarah tampak tidak baik-baik saja, si Kang es krim inisiatif membawanya ke rumah sakit. Namun saat Kang es krim kembali, Sarah sudah tak berada di mobil. Sarah terus berlari menelusuri jalan. Sebagai anak dia memiliki tanggung jawab. Di otak Sarah saat itu hanya ada satu. Dia harus kembali segera ke lokasi penjemputan si ayah. Dia takut oleh amukan ayah dan ibunya. Bagaimana jika mereka tahu bahwa anaknya telah berbohong demi pergi dengan seorang pria dan mengkonsumsi narkoboy.
Di sisi lain, si ayah terus berusaha menghubungi ponsel Sarah. Sarah masih terus berlari, sekuat tenaga. Kondisinya sudah tak karuan. Di tengah gemerlapnya malam, suasana kota, langkahnya terus berusaha berlari demi sampai di tujuan. Namun betapa terkejutnya Sarah sesampainya di tempat dia janjian dengan sang ayah, ternyata di sana tengah terjadi kebakaran hebat yang melahap pertokoan. Sarah menyaksikan si ayah yang sedang panik mencari anak sulungnya sambil menangis dan masih terus menghubungi ponselnya Sarah. Namun Sarah abaikan. Di kejauhan Sarah hanya bisa menatap si ayah. Kemudian perlahan Sarah pergi meninggalkan si ayah. Lalu dia kembali menghampiri si ayah seolah menjadi korban. Melihat anak sulungnya masih hidup, jelas si ayah segera menghampiri lalu mendekapnya dan membawanya ke tim medis untuk segera ditangani. Alhamdulillah, akhirnya Sarah dapat menyelesaikan misinya dan kembali bertemu dengan si ayah tanpa harus memperpanjang kebohongannya. Di rumah, ketika si ibu berusaha bertanya pada Sarah tentang kejadian di TKP, si ayah melindungi Sarah untuk tidak membahasnya lagi karena khawatir anaknya mengalami trauma. Si ibu yang nitip dibelikan kue untuk adiknya pun tidak dibahas lagi dan si ibu order via GoFood. Saat sedang menikmati kuehnya, di sana mereka sambil menyaksikan acara TV yang menampilkan aksinya Abu Fahad yang dipuja-puja oleh sang ayah. Karena muak atas sikapnya Abu Fahad, Sarah yang memiliki fakta tentang Abu Fahad, dia menyebarkan rekamannya di Twitter. Hari berikutnya, Sarah menghadiri acara keluarga. Betapa terkejutnya dia, Sarah yang trauma pada unta sempat terdiam menatap jamuan di sana, terpaku pada hidangan di hadapannya. Kemudian Sarah melahap jamuannya sambil meneteskan air mata. Entah apa yang ada di pikirannya Sarah. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini. Dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With